Salam saudara yang kekasih dalam Tuhan. Message of God Everyday adalah suatu program rohani yang dikemas secara khusus bagi saudara pendengar Radio Suara Kemenangan untuk menyampaikan pesan-pesan dari Tuhan, meredam setiap suara-suara lain yang berusaha untuk menarik saudara turun, yang melemahkan saudara. Pesan ini disampaikan untuk membuat saudara menjalani hari-hari hidup yang terus berkemenangan di dalam. Ikuti terus program Moget, Message of God Everyday, yang akan memberikan nuansa rohani bagi pertumbuhan rohani Bapak Ibu Saudara sekalian. Tuhan memberkati kita. Kembali bersama saya Pendeta Peter Tauran dalam program Message of God Everyday. Pesan Tuhan setiap hari bagi kita supaya kita dapat menjalani hari-hari hidup yang berkemenangan. Yang dimaksudkan dengan hidup berkemenangan di dalam Tuhan bukan berarti bahwa kita luput dari segala masalah-masalah hidup. Bukan lagi kita tidak menghadapi tantangan dan persoalan, bukan tidak lagi mengalami masalah-masalah, tetapi bagaimana sikap kita ketika tantangan, masalah, pergumulan dan persoalan-persoalan kehidupan, kita bisa memposisikan diri benar sehingga kita tidak mengalami tekanan, mengalami depresi, mengalami ketakutan, kekhawatiran dalam menjalani hidup itu yang dimaksudkan dengan hidup berkemenangan di dalam Tuhan. Bahwa setiap orang yang masih hidup di muka bumi ini pasti menghadapi masalah dan persoalan hidup. Nah, Bapak Ibu Saudara yang kekasih dalam Tuhan, program ini mengajar kepada kita untuk bagaimana kita bisa mengatasi setiap tantangan, persoalan, masalah-masalah hidup. Ada suara-suara yang berteriak lebih kuat, yang bersuara lebih kuat, yang membuat kita terpengaruh, yang membuat kita menjadi lemah, yang membuat kita menjadi goyah. Mari kita belajar untuk mendengar suara Tuhan. Pesan-pesan Tuhan ketika itu berbicara lebih kuat, maka kita akan menjadi orang yang berkemenangan. Sekali lagi, seringkali suara-suara lain yang bersuara di dalam kehidupan kita lebih kuat dari suara firman Tuhan. Suara-suara itu bisa berupa suara kebutuhan, suara ketakutan, bisa suara kecemasan, bisa suara-suara intimidasi. Nah, sebentar nanti dalam Message of God Everyday ini kita akan berbicara juga tentang suara-suara yang kuat mempengaruhi hidup kita. Tapi mengawali program ini saya mau mengajak kita untuk mengenal sebenarnya rancangan Tuhan dulu bagi kehidupan kita. Kalau kita sudah bisa mengenal rancangan Tuhan atas hidup kita, rancangan original Tuhan bagi kita, maka saya pastikan saudara dapat menjalani hidup yang berkemenangan di dalam Tuhan. Kita akan masuk dalam program ini, tapi sebelumnya kita mendengarkan satu pujian yang akan berikan kesegaran bagi jiwa. Mari kita nikmati pujian ini. Kehidupanku dengan kemurahan-Mu, Kau rancangkan masa depanku penuh dengan harapan. Aku ada saat ini semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus.
kemurahan-Mu. Kau rancangkan masa depanku penuh dengan harapan. Aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Iya, oke baik saudara yang kekasih dalam Tuhan, kembali dengan program Message of God Everyday. Nah, kita sudah menikmati satu sajian pujian yang begitu pasti memberikan ketenangan, juga suara kemenangan yang bisa kita bawa. Nah, hari ini saya mau ajak kita sama-sama melihat apa kata Tuhan tentang rancangan original Tuhan bagi kita. Oke, kita punya dasar firman Tuhan yaitu di dalam Ibrani pasal 2. Kita akan baca Ibrani pasal 2 ayatnya yang ke-5 sampai ayat yang ke-8. Firman Tuhan katakan di sana, sebab bukan kepada malaikat-malaikat telah Ia taklukkan dunia yang akan datang. Yang kita bicarakan ini. Ada orang yang pernah memberi kesaksian di dalam satu nats. Katanya, apakah manusia sehingga engkau mengingatnya? Atau anak manusia sehingga engkau mengindahkannya. Namun engkau telah membuatnya untuk waktu yang singkat, sedikit lebih rendah daripada malaikat-malaikat, dan telah memakotainya dengan kemuliaan dan hormat. Segala sesuatu telah ditaklukkan di bawah kakinya. Sebab dalam menaklukkan segala sesuatu kepadanya, tidak ada satupun yang Ia kecualikan, yang tidak takluk kepadanya. Tetapi sekarang ini belum kita lihat bahwa segala sesuatu telah ditaklukkan kepadanya. Nah, Bapak Ibu Saudara yang kekasih dalam Tuhan, ayat firman Tuhan di sini menegaskan kepada kita bahwa Tuhan menciptakan alam semesta ini, dunia ini bukan untuk malaikat. Tuhan menciptakan alam semesta ini untuk manusia, untuk Bapak, Ibu, Saudara, dan saya. Bahkan bukan saja dunia ini, tapi dikatakan dunia yang akan datang, masa depan. Jadi sekali lagi saudara dengar bahwa Tuhan ciptakan dunia ini bukan untuk malaikat-malaikat, apalagi untuk setan. Ya, setan bukan punya tempat, atau bumi ini bukan diwariskan untuk setan, tapi diwariskan kepada manusia. Nah, kalau firman Tuhan di dalam ayat yang ke-6 ini diambil dari Mazmur ya, Mazmur. Dikatakan bahwa ada orang yang pernah memberi kesaksian dalam satu nats. Katanya, apakah manusia sehingga engkau mengingatnya, atau anak manusia sehingga engkau mengindahkan. Jadi yang pertama saudara harus pahami bahwa bumi ini, dunia ini, alam semesta ini diciptakan bukan untuk malaikat-malaikat. Alam semesta ini diciptakan untuk manusia. Dan
Tuhan waktu menciptakan manusia, Tuhan berfirman, memberikan kuasa kepada manusia untuk menguasainya, untuk mengendalikannya, untuk mengontrol. Karena itu manusia pada awalnya diciptakan bukan untuk bergumul di bumi. Manusia didesain untuk mengendalikan, menguasai alam semesta dunia ini. Jadi sekali lagi yang pertama, manusia diciptakan tidak sama dengan malaikat. Itu yang harus saudara paham. Memang dikatakan di situ dibuat sedikit rendah dari malaikat-malaikat. Artinya dari segi melaksanakan aktivitas, malaikat itu tanpa batas. Karena dia adalah makhluk roh. Bapak Ibu Saudara dan saya terbatas karena kita memiliki tubuh. Kita juga makhluk roh, tapi kita memiliki tubuh, daging ini yang membatasi kita. Ketika kita masuk di dalam dimensi ruang dan waktu, maka inilah yang membatasi kita. Sehingga kita tidak bisa bergerak kemana-mana dengan leluasa. Di malaikat tanpa batas, dia bisa bergerak. Jadi manusia diciptakan tidak sama dengan malaikat. Manusia itu diciptakan spesial. Karena itu saya mau katakan pesan agak-agak sedikit sedikit menerobos pola pikir kita bahwa jangan saudara bandingkan dirimu dengan malaikat. Saudara lebih sempurna dari malaikat. Kenapa demikian? Karena malaikat diciptakan tidak serupa dan segambar dengan Allah. Sedangkan manusia diciptakan serupa dan segambar dengan Allah. Itu istimewanya. Makanya kenapa malaikat Lucifer itu dilemparkan. Karena dia kepingin sama dengan Allah. Tapi manusia kita sudah diciptakan sama, serupa dan segambar dengan Allah. Tetapi kita masih dalam proses. Sebentar baru kita bahas. Ini yang harus kita pahami. Yang kedua, Alkitab katakan di situ manusia diciptakan untuk menaklukkan dunia yang ada. Jadi sejak awal Tuhan menciptakan manusia, Tuhan mendesain manusia. Itu ada masa atau nanti kita masuk dalam dimensi waktu. Dimensi waktu itu adalah esensi dasar dari alam semesta ini yang sudah didesain oleh Tuhan. Tapi kemudian terjadi secara teratur. Ada masa kini, ada masa lampau, masa kini dan masa akan datang. Ketika manusia masuk dalam dimensi waktu itu, hanya dia dirancang untuk menaklukkan bukan saja dunia masa lalu, dunia kini, tapi juga dunia yang akan datang. Nah, kalau manusia sudah diciptakan untuk menaklukkan dunia yang akan datang, nah apalagi yang sekarang? Harusnya sekarang saudara hidup, saudara juga menaklukkan dunia ini. Dan apalagi ditentukan untuk dunia yang itu yang harus kita pahami. Ketiga yang harus kita pahami bahwa manusia diciptakan di situ untuk selalu diingat. Oke, Tuhan menciptakan manusia bukan sekedar langsung melepaskan begitu saja. Ingat, Tuhan menciptakan manusia. Karena manusia itu ada dalam ingatan. Manusia itu ada dalam pikiran. Manusia sudah didesain, sudah dirancang sedemikian rupa. Sehingga dia tidak mungkin melupakan apa yang sudah dia ciptakan. Ibu pahami ayat-ayat ini. Dikatakan di situ, apakah manusia sehingga engkau mengingat? Atau apakah anak manusia sehingga engkau mengindahkan? Manusia diciptakan untuk diingat. Jangan pernah saudara pikir bahwa Tuhan melupakan. Amin. Ya saya bilang sekali seorang ibu melupakan anak, tapi Tuhan tidak pernah melupakan. Daud berkata dalam Mazmur, sekalipun ayahku dan ibuku meninggalkan aku, tapi Tuhan tidak pernah meninggalkan. Kenapa? Kalau saudara terus bangun kesadaran bahwa kita didesain, kita diciptakan oleh Tuhan. Tidak sama dengan malaikat. Kita lebih spesial dari mereka. Karena kita serupa dan segambar dengan mereka. Yang kedua, kita diciptakan untuk menaklukkan dunia yang ada.
Kalau kita diciptakan untuk menaklukkan dunia yang akan datang, apalagi dunia sekarang. Dunia sekarang ini saudara saudara taklukkan. Bukan saudara harus takluk pada keadaan dunia ini. Halo? Saudara jangan ditaklukkan dengan apa yang sedang dikerjakan musuh hari-hari ini baik itu. Tapi saudara ditakdirkan untuk menaklukkan dunia ini. Bukan saja dunia yang akan datang, tapi dunia di mana saudara hidupi pun saudara harus menaklukkan. Yang ketiga, Tuhan menciptakan kita untuk selalu. Ingat, ini penting sekali. Tuhan tidak pernah meninggalkan saudara. Tuhan tidak pernah meninggalkan saudara. Ada satu pujian, tak sekalipun kau tinggalkan, anugerahmu melimpah, akan berakhir kasih setia. Sungguh aku kagum akan Tuhan. Wow, saudara bisa memahami makna dari pujian. Saya yakin sungguh bahwa Tuhan ingin supaya saudara mengenal Dia lebih. Saudara akan bisa menaklukkan semua keadaan situasi yang sedang kita hadapi. Yang keempat, kami, saudara dan saya diciptakan oleh Tuhan untuk diindah. Oke. Diindahkan ini bisa dihargai atau dibuat indah. Jadi saudara dan saya diciptakan berharga di mata Tuhan. Kita diciptakan paling berharga. Salah satu karya Maha Agung di Tuhan, ciptaan Tuhan di alam semesta ini adalah manusia. Saudara berharga, saudara mulia, saudara indah. Nah, kalau sudah model seperti ini, kenapa lagi kita harus takut? Kenapa kita lagi harus takut dengan semua keadaan, situasi? Nah, Bapak Ibu Saudara yang kekasih, kita akan lanjutkan program Message of God Everyday ini pada episode berikut. Jadi jangan pernah khawatir, jangan pernah takut. Saudara didesain Tuhan untuk berkemenangan di bumi. Saudara didesain Tuhan bukan untuk stres dengan masalah pergumulan. Bukan saudara harus stres, bingung dengan masalah pencukupan, masalah kebutuhan. Ingat bahwa Dia selalu ada untuk saudara. Tuhan memberkati kita. Shalom.